Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di sesi ketiga dan keempat di program Nahu 3 ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat dan diberikan kemudahan dalam mempelajari ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Oke. Bapak Ibu semua, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau menyelesaikan pembahasan terkait dengan isim ya. Terakhir kemarin kita selesai membahas isim istifham dengan isim fiil ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, kita review sedikit pengertian atau hal-hal yang terkait dengan isim fiil ini. Ya, bahwa kemarin pembagian yang kelima dari isim mabni itu adalah isim istifham ya, isim istifham. Yang mana isim istifham itu adalah isim yang digunakan untuk bertanya. Baik pertanyaan itu terkait dengan orang yang berakal ataupun yang tidak berakal, kemudian pertanyaan terkait dengan waktu, tempat, ataupun kondisi dan segala macam. Nah itu semuanya kata tanya itu disebut dengan isim istifham. Nah kita juga sudah tahu kemarin isim istifham itu di antara contohnya adalah man atau manza. Nah itu yang pertama ya, itu untuk menanyakan orang yang berakal, artinya siapa. Nah kemudian ma atau maza ya, apa ya. Nah, ini digunakan untuk menanyakan benda atau yang tidak berakal. Nah kemudian apalagi Bapak Ibu, mata ya, mata. Nah ini digunakan untuk menanyakan tempat, waktu ya. Mata itu waktu, kapan. Nah kemudian yang keempat menanyakan tempat, yaitu aina. Nah aina ini boleh ila aina, min aina, kemudian aina saja. Nah oke, terus yang seterusnya ada ayyana. Nah, untuk menanyakan waktu secara spesifik ya. Ayyana tusafir. Nah, kapan tepatnya kamu akan berangkat? Nah, itu ayyana. Oke, terus apalagi kaifa. Nah, itu untuk menanyakan kondisi, keadaan. Kemudian apalagi kam ya. Kam, nah itu untuk menanyakan kuantitas atau jumlah sesuatu. Kam, berapa? Nah, kemudian anna, menanyakan asal sesuatu, asal muasal sesuatu, anna. Kemudian yang terakhir kemarin ayu ya. Nah, ayu itu untuk menanyakan pilihan. Nah, itu semuanya disebut dengan isim istifham. Nah, kemudian yang kedua kita membahas kemarin tentang isim fiil ya. Nah, isim fiil. Nah, apa itu isim fiil? Yaitu isim yang mengandung makna fiil tapi dia tidak menerima tanda-tanda fiil. Nah, dia menunjukkan makna perbuatan tapi dia tidak menerima tanda-tanda fiil. Nah, isim fiil ini berdasarkan keterangan waktunya dibagi 3. Ada isim fiil madhi, ada isim fiil mudhari, kemudian ada isim fiil
amar. Nah, jadi pembagiannya sesuai dengan pembagian fiil. Kalau isim fiil madhi berarti isim fiil yang maknanya madhi. Ya, keterangan yang sudah berlalu. Kemudian kalau isim fiil mudhari, isim fiil yang maknanya sedang atau akan melakukan, ya, atau fiil mudhari. Nah, itu isim fiil mudhari. Nah, kemudian isim fiil amar itu isim fiil yang mengandung makna fiil amar atau perintah. Nah, kalau isim fiil madhi kemarin contohnya hayhata, ya. Kemudian syukana, but'ana. Nah, itu but'an. Kalau hayhata maknanya adalah ba'uda, ya. Kemudian kalau but'an maknanya batu'a. Batu'a itu artinya lambat, ya. Lambat, telah lambat. Nah, kemudian kalau isim fiil mudhari contohnya uffin, ya. Uffin maknanya atadajjaru atau amtani'u. Saya enggan atau saya tidak mau. Oke, terus apa lagi Bapak Ibu? Bajal, ya. Bajal maknanya yakfi. Nah, jadi dia isim fiil tapi maknanya itu mengandung makna fiil. Nah, seperti itu. Itu makanya disebut dengan isim fiil. Nah, kemudian yang ketiga isim fiil amar contohnya sohi, ya. Uskut, diamlah. Kemudian mah, ya. Kemudian alaika anni, ilaika anni, amamaka, waro'aka, dan lain sebagainya. Itu disebut dengan isim fiil amar. Kenapa isim fiil amar? Karena dia mengandung makna perintah. Nah, kemudian yang terakhir, pembahagian isim fiil berdasarkan asalnya. Nah, itu kemarin dibagi 3, ada yang isim fiil murtajal. Kalau murtajal ini dari asalnya sudah isim fiil, ya. Nah, misalnya hayhata, kemudian uffin, kemudian sohi. Nah, itu isim fiil dari awal, ya, dari awal penciptaannya. Nah, dia sudah digunakan untuk isim fiil. Kemudian ada isim fiil yang mangkul. Nah, apa itu mangkul? Mangkul itu artinya asalnya bukan isim fiil, tapi ketika dia sudah disusun sedemikian rupa, maka dia berubah makna menjadi isim fiil. Nah, itu namanya isim fiil mangkul. Nah, dia bisa diubah jadi dari jar majrur. Nah, contohnya alaika, ya. Alaika. Nah, itu artinya ilzam atau ihfaz. Nah, sebenarnya dia jar majrur, tapi ketika sudah digabung dan digunakan dalam sebuah percakapan, dalam ungkapan, maka dia mengandung makna ihfaz. Nah, dalam Quran itu ada ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum, ya. Nah, itu alaikum anfusakum, nah itu isim fi'il amar. Ya. Dia asalnya bukan isim fi'il, tapi setelah disusun atau disepakati susunan yang seperti itu, maka dia berubah menjadi isim fi'il. Nah, itu isim fi'il mangkul. Kemudian yang ketiga ada isim fi'il yang ma'dul. Yang ma'dul ini artinya yang diplesetkan, ya. Sama seperti isim ghairu munsharif itu. Umar. Nah, itu dia ma'dul dari Amir. Nah, itu untuk konteks isim mu'rab, ya. Tapi kalau dalam konteks isim fi'il, nah itu contohnya seperti nazali. Nah, itu dia ma'dul atau diplesetkan dari anzil. Ya, turunlah. Nah, kemudian contoh lain hadzafi, ya. Nah, itu dia diplesetkan atau dimakdulkan dari ihdzar. Nah, seperti itu. Nah, itu kesimpulan dari isim istifham dengan isim fi'il, yang mana jumlahnya tidak terlalu banyak ini. Nah, jadi enggak sesusah isim dhamir, isim mausul atau isim mabni yang sebelumnya.
Oke. Sampai di sini Bapak Ibu semua. Kira-kira ada yang ragu terkait dengan isim pembahasan isim secara umum? Silakan kita sediakan waktu 2 atau 3 menit untuk bertanya, mungkin kalau ada. Pembahasan isim secara umum. Kita sudah bahas dari awal ya, dari pengertian, kemudian ciri-ciri isim, kemudian pembahagian isim, sampai ke isim mu'rab dan isim mabni. Nah, kira-kira ada mungkin Bapak Ibu? Atau sudah dipahami semua? Mau Ya, ada Ibu Syarifah, silakan. ya. Kata subhana itu Ustaz. Subhana itu ya, itu termasuk isim yang mana? Kemudian Ya. Iya. Penggunaannya seperti apa, dari kata apa gitu, asal katanya itu Ustaz. Oh iya. Oke, subhanallahi ya. Nah, kalimat subhan ya, itu dia sewazan dengan fu'lan, Ibu. Fu'lan ya. Fu'lan, subhan. Ya. Nah, jadi kalau dalam susunan dalam susunan kalimat subhanallahi, nah kalimat subhana itu nanti ya dalam ilmu nahwu kita akan belajar namanya maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak ya. Ya, maf'ul mutlak. Jadi kalimat subhana ya dia adalah masdar subhana. Nah, cuma posisinya di sana sebagai maf'ul mutlak. Iya. Ya, maf'ul mutlak. Jadi sebelum subhana itu ada kalimat fiil yang disembunyikan. Ya, kalimat fiil yang disembunyikan. Nah, apa misalnya? Sebentar, Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Subhana. Oke, subhanallah. Dia kan dibaca nasab ya. Nah, kenapa dia nasab? Nah, nanti sebenarnya akan kita bahas di waktunya ya. Tapi nggak masalah, kita singgung sedikit saja. Nah, jadi subhana di sini dia sebagai maf'ul mutlak namanya. Ya, maf'ul mutlak dari fiil yang disembunyikan. Nah, jadi fiil yang dibuang sebelumnya itu adalah usabbihu subhanallahi. Nah, usabbihu, saya mensucikan akan subhanallah, akan sempurna suci Allah. Nah, itu kalau secara literally ya. Nah, jadi usabbihu subhanallah. Usabbihu, sabbaha yusabbihu. Nah, kalau usabbihu artinya saya bertasbih ya. Saya mensucikan dengan sempurna pensucian Allah. Nah, gitu. Letter like-nya seperti itu, Bu. Nah, usabbihu di sini adalah fiil mudhari. Ya, fiil mudhari sewazan dengan ufa'ilu. Nah, kemudian fa'ilnya di sini adalah apa kira-kira fa'ilnya, Bapak Ibu? Lafaz ana mustatir. Ya, ana mustatir. Nah, kemudian subhana, nah ini posisinya sebagai maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak. Seperti itu, Bu. Jadi maf'ul itu nanti banyak lagi jenisnya, bukan hanya maf'ul bih saja. Ya. Jadi maf'ul bih itu hanya salah satu dari isim yang dibaca nasab. Jadi nanti ada maf'ul bih, ada maf'ul mutlak, ada maf'ul fi, ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah. Nah, jadi semuanya nanti akan kita bahas sesuai dengan waktunya insya Allah. Nah, seperti itu Bu Syarifah ya. Iya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Bu. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain kalau ada. Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan Mas. Kalau ingin mengetahui man, min,
atau gimana Pak? Oke. Kalau huruf mim nun tanpa sakal. Oh iya, ya, baik. Bagaimana cara kita membedakan antara bacaan min dengan man? Ya, ada min, ada man ya. Oke. Nah, pertama harus kita bedakan dulu. Apa bedanya man dengan min secara lafaz? Kalau min, kelas katanya adalah sebagai isim, fiil atau harf. Kelas katanya. Harf ya. Nah, dia tergolong sebagai huruf jar. Ya, dia tergolong sebagai huruf jar. Nah, sementara man ya, man. Nah, man ini dia masuk kategori ini ya. Dia masuk kategori yang beragam nanti. Man ini bisa bisa menjadi isim mausul, kemudian nanti bisa juga menjadi isim istifham, ya, man hada, nah, seperti itu man. Nah, bagaimana cara membedakannya? Cara membedakannya gampang. Tadi siapa yang nanya? Rian. Nah, ya Mas Rian. Nah, jadi cara membedakannya, kalau min ini setelahnya pasti isim, ya, pasti isim. Kalau min, ya, nggak mungkin sesudah min itu fiil, karena huruf jar masuknya selalu kepada kalimat isim. Ya, huruf jar itu kan sebagai salah satu tanda dari huruf dari isim ya. Nah, sehingga tidak akan mungkin ada min yang masuk ke kalimat fiil. Oke. Nah, sementara man ya, man. Nah, man ini dia sebenarnya bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fiil. Ya, kalau dia man isim mausul, ya itu kan bisa saja nanti silahnya berbentuk isim jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah ya. Ya, bisa saja. Nah, cuma dia pasti nanti ditentukan maknanya oleh jumlah setelahnya. Nah, pasti kita akan paham bacaannya man itu dari jumlah setelahnya. Contoh. Nah, ini hadis andalan ya. Wahtisaban. Oke. Kira-kira Bapak Ibu semua, ini bacaannya man atau min? Man. Man atau min? Man. Kenapa Ibu bisa memastikan ini bacaannya man, Bu? Karena setelahnya fiil. Karena sesudahnya fiil. Berarti untuk memastikan bacaannya man, di sini kita butuh pemahaman terhadap konteks kalimat setelahnya. Ya, karena tidak akan mungkin kita baca min koma. Ya, tidak mungkin min koma, pasti man koma ramadhana. Ya, man koma ramadhana. Nah, kemudian misalnya oke, kira-kira kita baca apa Bapak Ibu? Minal jinnati wan nas. Ini manil jannah atau minal jannah? Minal jinnati wan nas. Oke. Nah, di sini tidak akan mungkin kita baca man. Ya, kalau kita baca man secara makna kira-kira apa maknanya? Manil jannah. Siapa jin? Siapa, dan nggak cocok juga ya kalau dia dijadikan sebagai kata tanya, di sini nggak cocok juga. Nah, sehingga yang bisa memastikan bacaannya min atau man itu adalah konteks kalimat setelahnya, kemudian juga dzauq lughawi ya Mas Rian. Dzauq lughawi itu maksudnya insting kita.
Nah, insting. Nah, insting itu nanti akan diperoleh kalau kita sudah terbiasa. Sudah terbiasa melihat ataupun membaca teks Arab. Nah, insting itu tidak ada jalan lain untuk menemukannya kecuali dengan sering-sering melihat teks Arab. Nah, itu. Nah, baru insting itu akan muncul nanti. Ya, dengan sendirinya kita bisa memastikan, oh ini nggak mungkin min, pasti man. Oh ini tidak mungkin man, tapi min. Dari mana kita tahu? Ya dari konteks kalimat setelahnya. Atau kemudian dari dzauq atau intuisi atau insting kita ketika melihat teks Arab. Nah, seperti itu Mas Rian. Nah, insya Allah lama-kelamaan kalau sering baca nanti, nah itu lama-kelamaan pasti bisa membedakan. Mana yang pantas dibaca min dan mana yang pantas dibaca man. Nah, seperti itu. Oke. Makasih, ya. Pak. Ya, sama-sama. Oke, masih ada Bapak Ibu? Nah, kalau nggak ada, kita coba praktek baca sedikit nih. Ini ada sejenis teks pendek. Di sini juga ada hadis ya, yang saya ambil dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karangan Imam Nawawi. Sebenarnya ini saya sertakan di kesimpulan materi tadi malam ya. Nah, sekarang kita coba kita baca bersama. Kira-kira bacaan yang pasnya apa ini? Yang pertama al-bab, bi atau ba atau bi, bu, al-babu, athaniyu atau athaniya atau athani saja. Athani saja. Ya. Tidak bisa dibaca athaniyu karena dia tergolong sebagai isim mangkus atau maksur. Nah, dia tergolong sebagai isim mangkus. Ya, isim mangkus itu tidak boleh menzohirkan harkat dhammah karena berat. Nah, karena berat ya. Al-babu tsani. Nah, sebenarnya kan judulnya seperti ini. Al-babu tsani. Nah, kenapa kita baca al-babu, Bapak Ibu? Karena mubtada. Dia isim. Oke. Karena dia isim. Oke. Nah, saya kasih bocoran ya. Jadi setiap kalimat yang merupakan judul dari sebuah teks ya. Nah, itu nanti biasanya dia menjadi khobar dari mubtada yang disembunyikan. Ya, kalau judul ya, kalau judul bab berarti hada al-babu tsani. Nah, sebenarnya seperti ini dia. Berarti di sebelumnya ada isim yang disembunyikan. Nah, yang disembunyikan. Biasanya ini berlaku di judul artikel ya, atau di judul setiap bacaan. Nah, biasanya dia menyembunyikan mubtada. Ini adalah bab yang kedua. Oke, bab yang kedua. Masih ingat Bapak Ibu kira-kira ini bilangan asli atau bilangan wasfi? Wasfi. Bilangan wasfi. Kalau bilangan wasfi posisinya selalu menjadi naat ya, menjadi naat atau keterangan sifat dari kata sebelumnya. Nah, berarti atsani ini posisinya di sini adalah sebagai naat daripada al-babu. Nah, sementara al-babu sendiri sebagai sebagai man'ut ya. Tapi posisi utamanya sebagai khobar dari hadza yang disembunyikan. Oke. Nah, al-babu tsani. Al-babu sebagai khobar, kemudian atsani sebagai naat dari al-babu. Oke. Kenapa mesti sembunyi, Pak? Ya, Bu.
Al-Bahadanya kenapa mesti sembunyi? Kenapa dia harus disembunyikan ya? Nah, di sini dia disembunyikan karena sudah dimaklumi. Jadi nanti kita akan tahu salah satu tempat yang yang boleh membuang mubtada itu, yaitu ketika mubtada itu dia sudah dimaklumi keberadaannya. Ya. Nah, ketika mubtada sudah dimaklumi, maka menuliskannya itu hanya jaiz saja. Ya, boleh saja. Nah, kemudian kalau kita buang, itu juga boleh, nggak masalah. Jadi boleh kita tuliskan. Nah, kemudian yang lebih sering itu dibuang. Ya, yang lebih sering dibuang. Nah, hada al-babu tsani. Ini adalah bab yang kedua. Nah, seperti itu. Karena sudah dimaklumi ya, Bu. Nah, itu jawabannya. Nanti kita bahas lagi di bab mubtada secara khusus. Oke, terus kira-kira fi Tarjih. fi tarjih. Oke, tarjih haruhi. Hi ya. Kenapa kita baca hi, Bapak Ibu? Karena majrur. Nah, karena dia majrur dengan fi. Nah, fi ini apa, Bu? Huruf jar. Buktikan kalau dia huruf jar. Ada fi ya. Hatta khala ada fi. Nah, ada fi di sana, berarti fi ini benar huruf jar. Oke. Fi tarjihi sekarang saya nanya, kenapa nggak kita baca tarjihin? Fi tarjihi atau hin? Tanwin atau nggak tanwin? Tidak tanwin. Tidak bertanwin ya. Kenapa tidak bertanwin? Ada al. Karena depannya ada al. Alif lam. Nah, jawaban yang tepatnya karena dia menjadi mudhof dari kalimat setelahnya. Nah, jadi kalimat al-qiraah ya, di sini menjadi mudhofun ilaih fi tarjihil qiraat. Qiraati. Kenapa qiraati? Mudhof ilaih. Mudhofun ilaih. Oke. Terus ada waw. Qari'ah atau qari'u? Qari'i. Kenapa qari'i, Bu? Karena dia maktuf karena dia maktuf kepada qiraati. Oke, terus ala ghairu atau ghairu? Ghairi. Oke. Nah, ini sudah kita bahas semua. Fi tarjihil qiraati wal qari'i ala ghairihima. Ini adalah bab yang kedua tentang mengutamakan bacaan ya, atau keutamaan bacaan Al-Qur'an wal qari'i ala ghairihima. Dan qari'. Nah, apa ini qari'? Orang yang membaca. Orang yang membaca. Kenapa bisa kita terjemahkan orang yang membaca, Bu? Karena berbentuk fa'il. Karena sighatnya berbentuk isim fa'il. Buktikan kalau dia isim fa'il. Qiraatan. Nah, qiraatan, oke, terus wa maqra'an bahwa qari'un. Nah, jadi kalau buktikan berarti tasrifkan sampai ketemu sighatnya apa ya. Nah, jadi kalau saya tanyakan buktikan, tasrifkan, berarti qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an wa fahuwa qari'un. Wadaka makru'un iqra' la taqra' maqra'un. Oke, berarti kenapa qari ini kita baca, kita terjemahkan orang yang membaca, karena sighatnya berbentuk isim
Isim fa'il. Nah, ini sudah kita bahas dalam ilmu shorof. Oke. Sekarang saya tanya, kira-kira qari ini masuk bab pertama, kedua, atau bab ke-6, Bu? Qara'a yaqra'u. Sama. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kira-kira bab berapa dia, Bu? Pertama. Qara'a yaqra'u. Pertama Kalau pertama fa'ala yaf'ulu. Iya, pertama ya fa'ala yaf'ulu, yang Nah, kedua bab kedua fa'ala yaf'ilu. fa'ala yaf'ilu. Yang Bab ketiga fa'ala yaf'alu. nah, fa'ala yaf'alu. Berarti bab berapa dia? Qara'a yaqra'u. Bab Bab ketiga. ketiga ya, bab ketiga sulasi mujarrad. Oke. Nah, ini semuanya bisa kita gunakan. Ilmu nahwunya jalan, sorofnya juga jalan. Jalan, Pak. Oke. Fi tarjihil qiraati ya, terkait tentang tarjihil qiraah. Ya, keutamaan bacaan Quran wal qari'i dan orang yang membacanya ala ghairihima. Ya, terhadap orang selain keduanya. Nah, jadi teks ini berbicara tentang keutamaan membaca Al-Qur'an dan pembacanya dari orang lain. Ya, kan ada juga yang yang beramal dengan selain baca Quran ya. Nah, apa kelebihan orang yang baca Quran dari orang lain? Nah, itu yang dibahas dalam teks ini. Oke, sekarang kita lanjut. Kira-kira bacaannya? Subita. Subita. Sabata. Ini ikhtilaful ulama ya. Kira-kira subita atau sabata, mana yang lebih tepat, Bu? Sabata. Oke, nah yang lebih tepat di sini boleh ya kita baca sabata saja. Ya, dia bina maklum. Ya, bina maklum. Kalau subita itu dia bina majhul. Ya. Nah, kenapa kita pilih bacaan sabata? Ya karena ini kan binanya atau faedahnya kan lazim ya, Bu. Ya. Nah, lazim. Nah, fi'il lazim itu biasanya dia tidak bisa dijadikan majhul seperti itu. Nah, tanpa ada cara yang lain atau tanpa ada tambahan yang lain. Nah, jadi konsepnya selama masih bisa menggunakan fi'il maklum, nah kita nggak menggunakan dulu yang majhul. Nah, itu kaedahnya. Oke, berarti sabata terus. Nah, anibni. Oke, anibni. Oke, sekarang ini kan asalnya an ibni ya. Nah, sekarang kenapa kita baca anibni? Karena ada huruf halus. Harusnya kan an. Nah, oke. Harkat takhallus ya yang kemarin kita bahas. Oke, apa itu harkat takhallus, Bapak Ibu? Harokat yang paling gampang, Pak. Harkat yang berfungsi melepaskan pertemuan dua huruf yang sukun. Nah, itu namanya harkat takhallus. Nah, sekarang kenapa harkat takhallusnya kasrah? Karena kasrah itu adalah harkat asal untuk takhallus. Nah, itu jawabannya. Ya, karena kasroh itu harkat asal untuk takhallus. Oke. Ani bani Mas'ud, apa ini? Mas'udin. Ya. Ya, Mas'udin tanwin dia. Karena dia mudhafun ilaih dari ibni. Oke, terus al-ansari. Ansari. Yiyayu. Kenapa yi? Ya, mudhaf ilaih dari maksud. Nah, ingat, sekarang saya kasih ini sedikit. Dia sebagai na'at dari ibni. Ya, dia sebagai na'at. Nah, jadi na'at itu boleh juga ya muncul dari kata yang di akhirnya ada ya nisbah. Oh, ada lagi yang nisbah. Nah,
Ini ya nisbah namanya, Bu. Apa itu ya nisbah? Ya yang menisbatkan katanya ke sesuatu golongan atau ke sesuatu jenis tertentu. Nah, itu namanya ya nisbah. Jadi dari Ibnu Mas'ud Al-Ansari. Nah, jadi Ansor ini artinya orang yang dinisbatkan kepada kaum Ansor. Nah, berarti Ibnu Mas'ud ini siapa? Orang yang dinisbatkan kepada kaum Ansor. Nah, Ansori bacaannya. Kalau orang yang dinisbatkan ke Baghdad, Al-Baghdadi. Al-Baghdadiyu. Ya, Al-Baghdadiyu kalau dia rofa. Iya, Bapak. Kalau kata sebelumnya jar, Al-Baghdadi. Kalau sebelumnya nasab, Baghdadi. nah gitu. Al-Baghdadiyah. Nah, jadi isim yang di akhirnya ada ya nisbah, nah itu nanti dia berposisi sebagai naat dari kata sebelumnya. Oke. Iya, Bu. Iya, Bu. Itu kalau ada tanwin ketemu seperti itu, ada yang dibaca Ani Bani Mas'udinil Ansori gitu. Oke, baik. Ya. Ustaz. Oke. Nah, ini hanya dalam etika membaca saja, Bu. Ya, kalau seandainya kita sambung bacaannya benar seperti yang barusan. Yang seperti yang Ibu baca, Mas'udinil Ansori. Ya, karena Mas'udin ini kan sebenarnya tanwin. Iya. Ya kan? Nah, saya kasih gini. Din ini kan seperti ini. Nah, kan gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Mas'udin. Nah, di sini kan bertemu dua huruf yang sukun. Ya, nun, tanwin, dengan alif lam. Ya kan? Nah, idealnya kalau bacaannya kita sambung, nah benar. Mas'udinil Ansori. Kalau bacaannya kita sambung. Tapi kalau bacaannya kita waqaf, ya artinya kita berhenti di Mas'ud, nah berarti nggak masalah, Bu. Ani bani Mas'udin Al-Ansari Al-Badri. Nah, boleh seperti itu. Iya. Nah, sekarang pilihannya bacaannya apakah kita wasol atau kita fasol. Nah, tergantung pilihan. Kalau kita wasol atau kita lanjutkan Mas'udinil Ansari. Tapi kalau kita fasol atau kita waqaf, bacanya Ani bani Mas'udin Al-Ansari. Ya. Nah, seperti itu, Bu ya. Ya. Oke. Nah, Al-Ansari. Nah, terus Al-Badri. Al-Badri. Al-Ansari, Al-Badri. Ya. Jadi apa Al-Badri, Bu? Nih. Apa namanya? Nah, jadi naat yang kedua dari Ibni. Ya, naat yang kedua. Naat pertama Al-Ansari. Ya, naat kedua Al-Badri. Apa ini Al-Badri? Orang yang dinisbatkan kepada Badar. Maksudnya Ibnu Mas'ud ini beliau ikut perang Badar. Nah, itu makanya disebut Al-Badri. Al-Badri. Nah, seperti itu. Jadi Ani bani Mas'udin Al-Ansari Al-Badri. Nah, seperti itu. Nah, berarti dia naat dari Ibni. Oke, iya Mbak? Ustaz, bukannya dulu kalau nggak salah saya ingat pernah dibilang kalau naat man'ut itu dia harus sama. Kalau beralif lam satu, beralif lam yang lainnya. Oke. Kalau nggak beralif lam berarti nggak beralif lam. Ini kan Ibninya nggak ada alif lam, yang ini ada. Benar nggak Ustaz? Oke, baik. Itu keterangannya benar satu sisi tapi kurang lengkap, Mbak. Jadi antara naat dengan man'ut itu harus seragam dalam hal ma'rifah atau nakirohnya. Nah, bahasa yang sempurnanya seperti itu. Jadi salah satu ciri jadi kalau man'utnya ma'rifah, maka naatnya juga harus ma'rifah. Nah, itu konsepnya, Mbak. Oke. Nah, sekarang Ibni Mas'udin, ya.
Ibni Mas'udin. Apakah dia ma'rifah atau nakirah? Nah, mungkin ini belum kita bahas ya. Nah, jadi isim ma'rifah nakirah. Jadi ma'rifah itu adalah isim yang mengandung makna yang jelas. Ya, isim yang mengandung makna yang jelas. Nah, sementara kalau nakirah, isim yang mengandung makna umum. Nah, itu namanya isim nakirah. Nah, di antara isim ma'rifah itu salah satunya adalah isim alam. Ya, isim alam. Nah, Ibni Mas'udin, nah ini dia bahagian dari isim alam, Mbak. Ya, Ibni Mas'udin ini adalah isim alam. Artinya Ibni Mas'udin ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah. Ma'rifah dengan isim alam ya, karena dia nama orang. Oke. Nah, sekarang Al-Ansari. Nah, sekarang saya tanya, apakah dia ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Ma'rifah juga. Ma'rifah dengan apa dia, Bu? Dengan alif lam. Ya, dengan alif lam. Berarti Ibni dengan Al-Ansari apakah sudah sama-sama ma'rifah? Selaras. Sudah sama-sama ma'rifah. Sudah selaras dia. Sekalipun Ibni ini tidak beralif lam. Ya. Jadi tidak perlu lagi Ibni ini kita kasih alif lam karena dia juga sudah ma'rifah. Ya, ma'rifah dengan apa dia? Dengan alif lam. Nah, jadi nggak mesti juga Mbak Mutia ya. Tidak mesti juga man'ut itu dengan naatnya sama-sama beralif lam, nggak mesti. Yang mesti itu adalah sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah. Nah, itu yang perlu. Ya, makasih Ustaz. Ya, sama-sama Mbak. Oke. Jadi Ibni sudah ma'rifah, kemudian Al-Ansari juga sudah ma'rifah. Nah, sama juga dengan Al-Badri. Oke, terus radhiyallahu radhiyallahu anhu. Nah, ini jumlah du'aiyah saja ya. Nah, radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Oke, terus. Anin Nabi. Anin. Kenapa anin bukan an, Bu? Itu ada harokat takhallus. Harkat takhallus lagi. Oke. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallama. Oke, saya tanya Bu. Sallama. Ini dia fiil, isim atau haraf? Sallama. Fiil. Oke, fiil. Dia fiil madhi, mudhari atau amar, Bu? Madhi. Fiil madhi. Kenapa kita berani nyebutnya fiil madhi? Karena wazannya karena dia sewazan dengan fa'ala ya. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan, sallama yusallimu tasliman. Oke, sekarang saya tanya, dia masuk bab apa, Bu? Masuk bab berapa dia? Bab sulasi mujarrad, bab rubai mujarrad, bab mulhaq rubai, atau bab sulasi mazid? Sulasi mujarrad. Masuk sulasi mazid dia. Masuk sulasi mazid dia, Bu. Ya. Dia mazid biharfin. Dia sulasi mazid satu huruf. Satu hurufnya bab pertama dia. Kan sulasi mazid satu huruf ada 3 bab. Yang pertama fa'ala yufa'ilu. Kemudian bab kedua fa'ala yufa'ilu. Kemudian yang ketiga af'ala yuf'ilu. Nah, berarti sallama masuk bab pertama dia. Ya, dia masuk sulasi mazid satu huruf. Oke. Nah, itu fungsinya yang sorof kemarin ya. Jadi kita harus hafal itu urutan babnya. Kemudian pola-polanya. Oke. Oke, sallallahu alaihi wasallama. Oke, terus
Kola. Kola. Oke, masih ingat kola, Bu? Kola ini binanya kira-kira apa, Bu? Kola. Ajwaf. Bina sahih, bina mithal, atau bina lafif? Bina Mu'tal. ajwaf. Kalau ditanya bina, jawabannya salah satu yang Ajwaf. 9. Oke, apa binanya, Bu? Bina ajwaf. Ajwaf. Kenapa ajwaf? Karena ain fiilnya. huruf ilatnya di Karena huruf ilatnya ada di ain fiil. Kola ini asalnya adalah kowala. Ya, kowala. Kenapa dia berubah menjadi kola? Ada proses I'lal. i'lal. Apa i'lalnya, Bu? Pengoperasian. Operasi ya. Ya. Pengoperasian. Ya, cara operasinya gimana, Bu? Jadi ketika ada huruf waw atau ya berharkat dan huruf sebelumnya fathah, maka wawnya wajib diganti menjadi alif. Nah, itu caranya. Ya, ketika ada waw atau ya berharkat dan huruf sebelumnya berharkat fathah, maka waw atau ya-nya diganti menjadi alif. Nah, itu makanya qawala berubah menjadi qala. Oke. Nah, terus kita masuk ke matan hadisnya. Kira-kira bacaannya apa, Bu? Yaumul. Ini hadisnya masyhur ya. Ya ummu. Nah, ya ummul qauma. Oke. Terus aqra'uhum Di kitabillahi ta'ala. aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Oke, nah ini hadis masyhur ya tentang siapa orang yang berhak menjadi imam. Nah, kira-kira kalau seandainya dalam sebuah majelis itu ada beberapa orang, ya, mereka ahli semua. Nah, kira-kira siapa yang paling diutamakan untuk jadi imam? Yaitu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ya ummul qauma, mengimami terhadap suatu kaum. Siapa yang mengimami? Aqra'uhum, orang yang paling qari di antara mereka. Nah, yang paling qari ini para ulama beda pendapat lagi ya. Aqra' ini ada yang bilang yang afham, yang paling paham. Ya, yang paling paham dengan kitab Allah. Aqra' juga. Nah, ada juga yang menafsirkan Aqra' ini yang paling afsah, bacaannya yang paling bagus. Ya. Nah, yang pendapat yang pertama itu dipilih oleh Imam Nawawi, makna Aqra' di sini adalah afhamuhum. Ya, yang paling paham terhadap kitab Allah. Nah, itu makanya ketika Nabi sakit itu yang beliau pilih jadi imam bukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal ya. Bukan Sayyidina Mu'adz, tapi yang beliau pilih adalah Sayyidina Abu Bakar. Kenapa Abu Bakar padahal suara beliau tidak lebih bagus dari Mu'adz? Karena beliau afham, lebih paham terhadap agama, terhadap Quran daripada Mu'adz bin Jabal. Nah, itu penafsiran atau pemahaman dari Imam Nawawi terhadap hadis ini. Ya, jadi Aqra' di sini bukan berarti yang suaranya paling bagus. Ya, bukan berarti yang paling bagus, tapi ada juga yang paling afdol atau yang paling afham, yang paling paham. Oke, nah seperti itu. Jadi ya ummul qauma, nah qaumanya nasab sebagai maf'ul bih. Ya, maf'ul bih dari ya ummu. Kemudian aqra'unya, nah ini sebagai fa'il dari ya ummu. Nah, jadi maf'ul bihnya didahulukan dari fa'ilnya. Jadi ya ummu fi'il, kemudian al-qauma di sini sebagai maf'ul bih, kemudian aqra'u di sini sebagai
Fa'il dari ya ummu. Nah, jadi fa'il itu boleh saja di belakang. Ya, boleh di belakang. Nah, kemudian hum. Nah, hum di sini sebagai mudhafun ilaih dari aqra'u. Ustadz, itu aqra'u bukan isim apa? Bukan tafdil itu, Ustadz. Iya, dia isim tafdil namanya, Bu. Isim tafdil. Nah, isim tafdil itu apa? Isim yang mengandung makna lebih. Ya, aqra'u lebih qari, ahsanu lebih baik, afdolu lebih afdol. Nah, berarti aqra di sini adalah isim tafdil yang mana posisinya sebagai fa'il dari ya ummu. Nah, seperti itu, Bu. Ya. Artinya bukannya itu, Ustadz. Ya. Yang paling bagus suaranya, Ustadz, aqra'uhum itu? Ya, secara teks, aqra ini yang lebih qari. Ya, secara pemahaman tekstual ini artinya iya benar, Bu, yang paling qari, yang paling bagus suaranya secara teks. Tapi ini bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi ketika Nabi sakit dulu. Iya, betul. Nah, kenapa Sayyidina Abu Bakar yang diperintahkan Nabi jadi imam? Padahal ada sahabat lain yang suaranya lebih bagus dari Sayyidina Abu Bakar. Karena lebih tua kali, Ustaz. Nah, ada juga yang menafsirkan ausyakh, ya. Ada juga yang lebih tua. Banyak. Jadi aqra di sini penafsirannya beda-beda melihat kasusnya Sayyidina Abu Bakar yang diperintah Nabi jadi imam, Bu. Jadi berdasarkan kasus itu, maka aqra ini tidak diartikan secara tekstual. Ya, tidak diartikan secara tekstual, tapi ada yang mengartikan ausyakh, ya, asyakh gitu ya, yang lebih tua, ada yang mengartikan afham, yang lebih paham, ada juga yang memahami afsoh, ya, yang lebih fasih. Nah, gitu. Nah, jadi beragam pendapat ulama di sini. Iya, iya. Ya, nah, seperti itu. Ya, karena kalau seandainya dipahami secara tekstual, itu harusnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu yang jadi imam, atau Mu'az bin Jabal, ya, yang dianggap sebagai suaranya suara Nabi Daud, ya. Nah, tapi beliau nggak menyuruh Sayyidina Mu'az atau Sayyidina Ubay, tapi justru yang disuruh adalah Sayyidina Abu Bakar. Nah, seperti itu. Ya, ya, silakan, Pak. Itu dalam satu riwayat itu di depan kata ya ummu ada yang pakai lam, liya umma, itu bacanya liya umma, ya, Sudah. Oh ya, kalau pakai li berarti lamnya lam taklil. Ya, lam taklil. Liya ummal qauma. Nah, satu riwayat yang lain mungkin ya, Pak, ya. Iya. Liya umma. Boleh juga seperti ini, liya umma. Nah, dia nasab. Ya, ya ummanya nasab. Kenapa nasab? Karena dinasabkan oleh huruf nasab yang disembunyikan sesudah lam ta'lil. Nah, jadi asalnya adalah li'an yu'amma. Nah, ya umma, ya. Li'an ya umma. Nah, seperti ini asalnya. Nah, nanti sebenarnya kita akan bahas ini. Li'an ya umma. Liya umma. Nah, li'an ya umma. Oke. Ya, boleh juga seperti ini, Pak. Ya, ini riwayat yang lain, ya. Tapi riwayat yang digunakan yang ditukil oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan. Nah, beliau memilih redaksi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya ummul. Ya. Nah, dalam riwayat Muslim itu bacaannya ya ummu tanpa ada huruf lam ta'lil di depannya. Nah, seperti itu. Iya, makasih. Nah, iya, sama-sama, Pak. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita harus sering-sering nih baca yang seperti ini. Ya. Mudah-mudahan ya kalau bisa nanti setiap pertemuan kita alokasikan waktu 1/4 menit. Nah, buat latihan pendek seperti ini supaya nanti kita terbiasa. Dan iya, Bu? 4 menit, Pak. 1/4 jam. 1/4 jam maksudnya. Iya benar, Ustaz. Memang benar. Saya juga sebenarnya dari dulu pengen ngusul lagi, jadi biar kita terbiasa.
Oh iya Bu. Iya, Nah, karena yang waktunya pendek aja yang kayak gini. Iya, ya seperti ini. Ini lumayan pendek ya Bu ya. Panjang ini Ustaz. Oke, nanti kita sesuaikan. Nah, tapi yang jelas kira-kira prakteknya seperti ini. Jadi nanti kalau ada hal-hal yang ragu, itu nanti bisa ditanyakan. Nah, ini semuanya umumnya sudah kita bahas di kalimat isim. Ya, umumnya sudah kita bahas. Yang belum kita bahas cuman rincian fiilnya. Ya, yang insya Allah malam ini akan kita mulai. Insya Allah. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu tentang teks ini? Pas dulu. Pas dulu Bu. Pas. Oke, sebentar Bu. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti ini praktek baca teks itu. Nah, insya Allah besok atau pertemuan selanjutnya kita tambah lagi teks lain. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu materi baru malam ini, yaitu tentang fiil. Ya, tentang fiil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai membahas isim dengan segala segala rinciannya, yang sampai-sampai kita pusing juga dibuatnya ya, saking banyaknya jenisnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke bahasan yang kedua dari pembagian kalimat. Nah, dulu di awal sudah kita jelaskan bahwa kalimat itu ada 3. Nah, ada 3 ya Bu, ada isim, kemudian ada fiil, ada huruf. Nah, kemudian yang ketiga ada haraf. Isim disebut juga dengan kata benda, fiil disebut juga dengan kata kerja, kemudian haraf disebut juga dengan kata penghubung ya. Oke. Nah, yang sudah selesai kita bahas baru isim. Sepanjang ini perjalanan kita, nah itu baru selesai isim. Ya, mudah-mudahan ini sudah tahqiq ini dalam pikiran kita semua. Jadi isim ini nggak boleh lewat lagi. Kalau dia ketemu di teks, nah kita pasti kamu isim, nah, gitu ya. Isim apanya? Nah, nanti kita bahas di ciri-cirinya, kemudian di pembahagiannya. Oke, nah sekarang kita masuk ke bahasan fiil. Oke, nah apa itu fiil? Ya, fiil yaitu kata atau kalimat ya yang mengandung makna kejadian. Oke, yang mengandung makna kejadian dan mempunyai keterangan waktu. Baik waktu sekarang ya, waktu sekarang, lampau, ataupun yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan fiil. Dan ini juga yang membedakan antara fiil dengan isim ya. Ini juga yang membedakan antara fiil dengan isim. Kalau isim kemarin dia tidak disertai oleh keterangan waktu. Nah, sementara kalau fiil dia disertai oleh keterangan waktu. Nah, itu beda mendasar antara isim dengan fiil. Kalau isim dulu kata yang mengandung makna tersendiri ya. Kata yang mengandung makna nama atau benda, kemudian tidak diiringi oleh keterangan waktu. Nah, itu isim. Kalau fiil yang barusan, kata atau kalimat yang mengandung makna kejadian dan mempunyai keterangan waktu. Nah, itu bedanya.
Nah, apa contohnya? Nah, ini sudah biasa. Ya, karena dia mengandung keterangan waktu, berarti dia terbagi 3 ya. Misalnya yang sering kita contohkan, nasoro, ya nasoro. Apa arti nasoro, Bu? Telah ya, telah menolong. Telah menolong. Nah, kebetulan dia menunjukkan sesuatu yang telah berlalu, waktu lampau ini, nasoro. Kemudian yang kedua ada yansuru. Ya, yansuru. Nah, nasoro yansuru. Nah, yansuru maknanya beda lagi dengan nasoro ya, yaitu sedang atau akan menolong. Sedang atau akan menolong. Nah, jadi keterangan waktunya beda dengan nasoro. Nah, beda lagi dengan yang ketiga. Unsur. Ya, unsur. Nah, kalau unsur, nah ini maknanya adalah perintah pada masa yang akan datang. Tolonglah. Nah, seperti ini. Berarti fiil itu pasti punya keterangan waktu. Nah, kalau keterangan waktunya sudah berlalu, namanya fiil madhi. Kalau keterangan waktunya sedang atau akan, berarti dia fiil mudhari. Nah, kalau dia khusus untuk masa yang akan datang dan mengandung makna perintah, maka itu disebut dengan fiil amar. Ya, disebut dengan fiil amar. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah sudah tahu semua. Soalnya kita sudah bahas juga di ilmu shorof ya. Oke. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya, kenapa fiil nahi itu tidak masuk dalam pembahagian fiil? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, dalam rangkaian tasrif istilahi itu kan ada fiil nahi ya. Jadi ada fiil madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, fiil amar, ada fiil nahi. Nah, kenapa fiil nahi itu tidak masuk dalam klasifikasi fiil? Kira-kira jawabannya apa, Bu? Misalnya la tansur. Karena dia dibentuk karena dari sama fiil mudhari. Oke. Kenapa, Bu? Karena dia sebenarnya adalah fiil mudhari. Karena sebenarnya dia adalah fiil mudhari yang dimasuki oleh huruf la. Nah, la ini namanya nanti adalah lam nahi ya. Jangan menolong ya. Nah, jadi lam yang di depannya ini disebut dengan la nahi. La nahi atau la yang mengandung makna larangan. Nah, sehingga fiil nahi itu sebenarnya adalah fiil mudhari yang kemasukan la nahi. Nah, itu makanya dia disebut dengan fiil nahi. Dan dalam dalam penyebutan dia tidak lagi dianggap sebagai fiil yang berdiri sendiri. Nah, itu alasannya. Oke, saya kasih merah ini supaya bisa dibedakan. Nah, dia enggak termasuk golongan tersendiri dari fiil. Oke. Nah, ini pengertian. Nah, sekarang kita masuk pembahagian. Ya, pembahagian fiil. Nah, sebagaimana halnya isim, fiil juga ada jenisnya, Bu. Ya, kalau isim dulu ada berapa pembahagiannya? Ada berapa kira-kira, Bu? Maaf, saya minum sebentar. 9. Pembahagian secara umum. Ada dua. Nah, ada dua. Lazim. Yang isim. Kalau isim dulu kan ada mu'rab dengan mabni. Nah, seperti itu juga fiil ya. Nah, fiil secara umum itu bisa kita bagi menjadi 2.
Nah, yang pertama ada namanya fi'il mu'rab. Ya, kemudian yang kedua namanya fi'il mabni. Oke. Jadi ada mu'rab, ada mabni. Sama seperti isim yang ada isim mu'rab, kemudian ada isim mabni. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, sekarang kita bahas. Pertama, pengertian dulu. Apa yang disebut dengan fi'il mu'rab? Nah, sama dengan isim mu'rab. Kira-kira apa, Bu? Yaitu fi'il yang mengalami perubahan akhir. Ketika ketika ada atau tidaknya amil yang mendahuluinya. Nah, ini pengertian dari fi'il mu'rab. Yaitu fi'il yang mengalami perubahan akhir. Ya, perubahan akhir ini maksudnya bagian akhir fi'il itu bisa jadi berubah dari dhammah menjadi fathah, kemudian fathah menjadi sukun. Nah, itu misalnya ya. Nah, apa yang menyebabkan itu? Yaitu ketika ada atau tidaknya amil yang mendahuluinya. Nah, apa itu amil? Amil itu adalah kata yang mendahului kata lain yang bisa merubahnya. Nah, itu disebut dengan amil. Ya, kata yang terdapat sebelum kata yang lain, yang mana dia bisa merubah kondisi kata setelahnya. Nah, itu disebut dengan amil. Nah, contoh, ya, oke, kita contohkan. Oke, kira-kira kita baca apa ini Bapak Ibu? Yaftahi, yaftahu, yaftaha. Yaftahu. Oke, yaftahu Muhammadun al-baba. Oke. Al-bab. Nah, kita sepakat ya membacanya dengan yaftahu semua. Oke, satu. Kemudian kata yang kedua, ya, kata yang kedua atau kalimat yang kedua seperti ini. Kira-kira ada perubahan nggak Bapak Ibu dengan bacaan yang kedua? Lan yaftah. Lam yaftahu atau lam yaftahi? Lam yaftaha. Lam yaftaha. Lam yaftaha. Oke. Kenapa berubah bacaannya, Bu? Yang di atas yaftahu, yang di bawahnya yaftaha. Nah, karena dia kemasukan amil. Ya. Dia kemasukan amil. Apa itu amil? Nah, yang tadi kita sebutkan. Kata yang bisa mengubah kata setelahnya. Nah, itu disebut dengan amil. Nah, kebetulan di sini yang menjadi amilnya adalah kata-kata lan, yang mana dia tergolong sebagai huruf nasab nanti ya, atau amil nasab. Oke. Lan yaftaha Muhammadun al-baba. Oke. Berarti kalau yang di atas Muhammad sedang membuka pintu. Tapi kalau yang di bawah ini Muhammad tidak akan pernah membuka pintu. Nah, jadi lan ini artinya adalah tidak akan pernah atau tidak akan. Nah, tidak akannya untuk selama-lamanya ya. Lan. Oke, lan yaftaha Muhammadun al-bab. Oke, kemudian yang terakhir. Nah, kira-kira apa bacanya Bapak Ibu? Lam yaftah. Lam yaftah Muhammadun al-baba. Oke. Nah, sekarang di kalimat yang ketiga ini kenapa berubah lagi bacaannya? Yang sebelumnya yaftaha, tapi di kalimat yang ketiga lam yaftah. Apa yang menyebabkannya?
Ada amil. Nah, Amil ada jawazim. amil di depannya. Nah, lam ya. Yang mana lam ini merupakan salah satu dari amil jazam atau jawazim jamaknya ya. Nah, itu makanya yaftah kita baca sukun akhirnya. Karena dia dijazamkan oleh lam. Nah, pada kalimat ini terlihat jelas ya. Yaftahu berubah menjadi yaftaha, berubah menjadi yaftah. Nah, perubahan kata yang seperti ini, ya, perubahan yang terjadi pada fiil yaftahu seperti ini, inilah yang disebut dengan i'rab. Ya, i'rab. Dan fiil yang mengalami i'rab seperti ini disebut dengan fiil mu'rab. Nah, gitu. Jadi yaftahu berubah menjadi yaftaha, kemudian berubah menjadi yaftah. Nah, ini namanya i'rab. Ya, dia mengalami i'rab atau perubahan. Nah, karena dia mengalami i'rab, maka fiil yaftahu ini disebut dengan fiil mu'rab. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ya Bu. Itu lam yaftah itu berarti dia bukan selamanya, akan sewaktu-waktu bisa membuka pintu gitu ya, Ustadz? Kalau lam itu nafinya hanya ketika disampaikan saja, Bu, ketika diucapkan. Ya, nafinya hanya ketika kita ucapkan. Nah, boleh jadi selesai kita mengucapkan, dia membuka pintu. Nah, itu bedanya lam dengan lan. Kalau lan ini nafinya untuk selamanya, untuk seterusnya. Baik ketika berbicara ataupun setelah berbicara. Nah, berarti lan yaftaha artinya tidak akan membuka pintu. Tapi kalau lam yaftah artinya belum membuka pintu. Ya, atau tidak membuka pintu dalam artian tidaknya itu ketika diucapkan saja. Boleh jadi setelah diucapkan, dia membuka pintu. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, ini contoh ya, Bu. Ini contoh dari fiil yang mu'rab. Ya, contoh dari fiil mu'rab. Oke. Berdasarkan contoh ini, maka bisa kita simpulkan bahwa jenis perubahan untuk fiil mu'rab itu ada 3. Ya, ada 3. Masih ingat kalau i'rab untuk isim mu'rab ada berapa dulu, Pak? 3, rafa, nasab. Ada 3. Ada rafa, ada nasab, ada jar. Oke. Nah, untuk fiil mu'rab perubahannya juga ada 3. Ada rafa, kemudian ada nasab, kemudian yang ketiga ada jazam namanya. Ya. Nah, inilah perbedaan isim mu'rab dengan fiil mu'rab. Kalau isim mu'rab perubahannya 3 juga, tapi namanya beda. Ada rafa, nasab, jar. Tapi kalau untuk fiil rafa, nasab, jazam. Ya, rafa, nasab, jazam. Oke, tentu kita butuh pengertian ya. Kapan fiil disebut rafa, kapan fiil disebut nasab, dan kapan dia disebut jazam. Nah, sekarang kita bandingkan dengan isim. Kalau saya tanya, kapan isim kita baca rafa? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Kapan isim dibaca rafa? Kalau jadi mubtada. Nah, ketika dia berposisi sebagai mubtada, khobar atau fa'il. Nah, itu dulu ya. Nah, kemudian kapan dibaca nasab? Kalau menjadi maf'ul bi. Ketika menjadi maf'ul bi. Kapan dibaca jazam? Kapan dibaca jar? Ketika ada huruf jar. Ketika didahului oleh huruf jar atau menjadi mudhafun ilaih. Oke, baik. Nah, ini berbeda dengan pengertian rafa untuk fiil ya. Nah, sekarang kita definisikan. Yang pertama rafa. Kapan fiil disebut rafa? Nah, yaitu ketika
dia tidak didahului oleh amil nasab dan jazam. Nah, ketika dia tidak didahului amil nasab dan amil jazam. Nah, itu nama hukumnya adalah rafa. Oke, sekarang saya tanya. Yaftahu. Kira-kira dia rafa, nasab atau jazam, Bapak Ibu? Rafa. Kenapa rafa? Karena tidak didahului amil nasab. Nah, karena dia tidak didahului oleh amil nasab dan amil jazam. Itu makanya dia disebut dengan rafa. Oke. Nah, pengertian ini beda jauh dengan rafa untuk isim ya. Kalau rafa untuk isim ketika menjadi mubtada, khobar atau fa'il. Pengertian itu hanya untuk isim. Nah, tapi kalau untuk fi'il beda lagi, seperti ini. Oke, satu. Kemudian yang kedua, kapan fi'il disebut nasab? Kalau ada amil nasab. Nah, ketika dia didahului oleh amil nasab. Oke. Yang salah satu diantaranya adalah lan. Lan. Yang kita sebutkan di atas tadi. An. Ya, semuanya ada 10 ini sebenarnya, Bu. Tapi nanti kita bahas di bahasan haraf ya. Oke. Ada an, ada lan, ada idzan, kai, lam juhud, hatta, jawab fa, jawab waw, kemudian au. Nah, ada 10 semuanya. Ya. Nanti kita bahas di bahasan haraf. Oke. Sekarang saya tanya, Bu. Lan yaftaha Muhammadun al-bab. Yaftaha, rafa, nasab atau jazam? Nasab. Kenapa dia nasab, Bu? Karena amil nasab. Nah, karena dia didahului oleh salah satu amil nasab, yaitu lan ya. Nah, kalimat lan. Oke. Nah, terus yang terakhir ya, jazam. Ya, perubahan jazam untuk fiil. Ketika kapan dia disebut jazam? Ketika dia didahului oleh amil jazam. Nah, seperti ini. Yang salah satunya adalah lam. Oke, nah ini salah satu ya. Kalau semuanya nanti ada 18. Ada lam, lama, alam, alama, lamul amri wad du'a, lamun nahyi wad du'a, in, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, aina, anna, haitsuma, kaifama, kemudian idzan. Nah, itu semuanya disebut dengan amil jazam. Nah, insya Allah nanti Bapak Ibu juga hafal itu semua. Amin. Ya, nanti kita bahas di bahasan haraf. Oke. Nah, kalimat yaftah, lam yaftah. Kalau ditanya apa i'rab yaftah, rafa, nasab atau jazam? Nah, jawabannya adalah jazam. Kenapa jazam, Bu? Karena dia diawali oleh amil jazam. Nah, seperti itu. Nah, apakah ada perubahan jar untuk fiil? Tidak. Nah, tidak ada. Sebagaimana halnya jazam tidak ada pada isim. Nah, inilah 3 perubahan untuk untuk fiil mu'rab. Ya, ada rafa, ada nasab, kemudian ada jazam. Oke. Nah, sekarang pembahagiannya. Ya. Pembahagiannya. Nah, fiil mu'rab ya, fiil mu'rab itu nanti akan kita bahas ada 3, Bu. Ya, ada 3. Kok banyak amat? 3. Nah, ini sangat sedikit ya kalau kita bandingkan dengan isi mu'rab. Kalau isi mu'rab ada 10. Tapi kalau fi'il mu'rab cuman ada 3. Nah, apa yang 3? Oke, yang pertama ada namanya fi'il mudhari' sahih akhir. Ini yang pertama.
Kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari' mu'tal akhir. Oke. Kemudian yang ketiga ada namanya fi'il yang 5. Nah, ini. Awas. Pernah dengar Bapak Ibu semuanya? Ini fi'il mudhari' sahih akhir. Sudah pernah Ibu ya? Nah, Pak Ustaz. Pernah. Barusan. Oke. Saya yakin sebagian sudah pernah dengar ini. Nah, ini semuanya adalah fi'il mudhari' sebenarnya, ya. Tapi fi'il mudhari'nya nanti dibagi lagi jadi 3. Ada fi'il mudhari' sahih akhir, ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, kemudian ada fi'il mudhari' ada fi'il yang 5 namanya. Nah, 3-tiganya disebut dengan fi'il mu'rab. Oke. Nah, itu makanya saya bilang pembahasan isim itu paling banyak. Karena jumlahnya kan 10 kemarin ya. Nah, kalau fi'il cuman ada 3. Ya, fi'il ada 3. Nah, ini insya Allah nanti akan kita bahas secara rinci ya. Mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, dan fi'il yang 5. Nah, sekarang kita mundur dulu. Kita mundur dulu ke fi'il mabni ya. Oke. Nah, setelah kita paham fi'il mu'rab, nah sekarang kita masuk fi'il mabni. Apa itu fi'il mabni? Kebalikan dari fi'il mu'rab. Yaitu fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir. Ya. Sekalipun ada amil. Ya, sekalipun posisinya berbeda-beda dan amilnya juga beraneka ragam atau berbeda juga. Oke, nah ini disebut dengan fi'il mabni, yaitu fi'il yang tidak mengalami perubahan akhir sekalipun posisinya berbeda dan amil yang memasukinya juga beraneka ragam. Nah, ini disebut fi'il mabni. Nah, dalam pembahasan isim kita juga kenal ya, ada isim mabni. Nah, apa bedanya kalau fi'il mabni? Nah, contohnya seperti ini. Nah, di antara fi'il mabni itu adalah fi'il madhi. Daraba Muhammadun alba. Oke, daraba Muhammadun albab. Oke, sekarang kita tanya, daraba apakah dia rafa, nasab atau khafat atau jazam, Bu? Daraba? Nasab. Tidak bisa kita jeniskan atau kita hukumi seperti itu, Bu. Ya, karena dia fi'il mabni. Nah, gitu ya. Jadi kalau fi'il mabni dia tidak bisa kita sifati dengan rafa, nasab atau jazam. Kenapa? Ya karena dia tidak terpengaruh dengan amil itu. Nah, itu bedanya fi'il mabni dengan fi'il mu'rab. Kalau mu'rab dia terpengaruh oleh amil. Nah, itu makanya fi'il mu'rab namanya. Kalau fi'il mabni enggak. Oke, daraba Muhammadun albab. Akhirnya abadan gitu. Nah, dia akhirnya selalu fathah selama-lamanya. Ya, fathah selama-lamanya. Oke. Kemudian contoh yang selanjutnya ada idrib misalnya. Idrib. Ya, idrib Muhammadan. Oke, idrib Muhammadan. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya, idrib kira-kira dia rafa, nasab atau jazam, Bu? Jazam. Tidak. Jazam atau tidak bisa kita sifati? Tidak bisa kita sifati. Kenapa? Ya karena dia fi'il mabni yang kondisinya selalu sukun selama-lamanya. Ya. Nah, baris akhirnya selalu sukun ya karena dia mabni. Oke, daraba Muhammadun albab. Kemudian idrib Muhammadan. Maaf Ustadz, kok sukun? Ya. Mati. Maksudnya ya. mati. Iya sukun, Bu.
mati. Idrib karena dia fi'il amar. Iya. Nah, jadi fi'il mabni itu secara umum ada dua sebenarnya. Ada fi'il madhi, kemudian yang kedua ada fi'il amar. Yang mu'rab itu cuma satu, yaitu fi'il mudhari. Oke, jadi fi'il yang mengalami rafa, nasab, khafad itu hanya fi'il mudhari saja. Sementara kalau fi'il madhi dengan fi'il amar itu tidak bisa kita sifati dengan rafa, nasab atau jazm. Oke. Nah, kemudian jenis perubahan, apakah ada perubahannya, Bu? Tidak ada. Karena dia mabni. Oke, kemudian pembahagiannya. Nah, pembagian sudah saya sebutkan. Yang pertama fi'il madhi. Oke, fi'il madhi. Kemudian yang kedua fi'il amar. Fi'il amar ya, fi'il amar. Kemudian nanti yang ketiga, nah ini tambahan saja, ada fi'il mudhari yang dihubungi akhirnya atau yang akhirnya berhubungan dengan nun jamak inath atau dengan nun taukid. Nah, nanti kita bahas ini. Nun taukid mubasyirah. Ya, nun taukid mubasyirah. Nah, jadi pembahagian isim mabni itu cuman ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il amar, kemudian fi'il mudhari yang akhirnya berhubungan dengan nun jamak inath atau dengan nun taukid mubasyirah. Nah, ini semuanya akan kita bahas secara rinci ya, insya Allah. Begitu juga dengan yang mu'rab. Nah, mu'rab juga seperti ini. Kita akan bahas satu persatu sebagaimana halnya pembahasan isim kemarin. Oke, sampai di sini ada yang ragu Bapak Ibu? Jelas ya? Ada pertanyaan mungkin Bu Isa? Ya. Itu aja, biar ada bocoran sedikit. Fi'il mudhari yang akhirnya berhubungan dengan nun jamak inath. Oh ya, contohnya ya Bu contohnya, ya. Oke, contohnya seperti ini. Yadribna. Oh. Nah, yadribna. Nah, nun ini namanya nun taukid, nun jamak inath atau nun niswah. Ya, nah ini disebut juga nun niswah, Bu. Ya, nun niswah. Nanti kita bahas sebenarnya. Nun niswah. Yadribna. Mereka perempuan sedang memukul. Nah, jadi fi'il mudhari kalau dihubungi oleh nun niswah ini atau nun jamak inath, maka statusnya berubah menjadi mabni. Ya. Berubah menjadi mabni padahal asalnya tadi adalah mu'rab. Nah, itu bedanya. Oke, kemudian nun taukid mubasyirah. Apa contohnya? Contohnya misalnya yadribanna. Nah, pernah dengar contoh ini, Bu? Yadribanna. Nah, yadribanna. Nah, nun tasdid yang ada di akhir ini, nah ini disebut dengan nun taukid sakilah. Ya, nun taukid sakilah. Yadribanna. Nah, fi'il mudhari dia selalu fathah, mabni fathah kalau diakhiri oleh nun taukid. Nah, nanti kita bahas ini. Kemudian contoh yang selanjutnya yadriban. Ya, yadriban seperti ini. Nah, ini juga nun taukid, tapi namanya nun taukid khafifah. Ya, nun taukid khafifah. Kalau yang tasdid namanya nun taukid saqilah. Saqilah. Itu bedanya. Saqilah kemudian khafifah. Jadi fi'il mudhari kalau dihubungi nun taukid, baik yang bertasdid, yang saqilah ataupun yang sukun khafifah, maka itu dia selalu mabni fathah. Ya, akhirnya selalu mabni fathah. Oke, seperti itu.
Nah, nanti kita bahas insya Allah. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain ada. Yadrina apa yadribna, Ustaz? Yadribna, Bu. Oh iya. Pendidikannya kurang ya? Seperti iya ya. Nah, ini yadribna. Yadribna ya. Jadi tasrifnya kan yadribu yadribani, yadribuna, tadribu tadribani, yadribna. Nah, yadribna. Nah, itu nama na yang ada di pada lafaz yadribna, na-nya itu disebut dengan na atau nun niswah atau nun jamak inath. Ya, nun yang menunjukkan banyak perempuan. Ustaz? Iya, Bu. Itu yang ada tasdid dan tidak itu sakilah dan khafifah itu maksudnya artinya jadinya bagaimana, Ustaz? Iya. Jadi fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari kalau dia berhubungan langsung dengan nun taukid. Nah, ini nun taukid itu adalah nun yang berfungsi untuk memperkuat makna fi'il mudhari. Nah, itu namanya nun taukid. Kalau yang sakilah berarti nunnya bertasdid. Kalau yang khafifah nunnya sukun, Bu. Nah, khafifah. Yang nun yang seperti ini yang sukun, nah ini khafifah namanya. Iya. Nun taukid. Nah, beda, kemudian beda artinya ya Ustaz. Beda penekanan saja, Bu. Nah, misalnya gini. Kalau yadribu, misalnya kita menyampaikan berita ke orang lain. Yadribu Muhammadun. Nah, misalnya kita bikin ya supaya apa namanya lebih bisa membedakan. Yadribu Muhammadun Bakron. Misalnya ada orang menyampaikan berita seperti ini. Muhammad sedang memukul Bakar. Ya. Nah, kalimat seperti ini adalah kalimat yang kualitasnya standar, Bu. Biasa. Ya, biasa. Artinya kalimat ini kita sampaikan kepada orang yang kalau dia mendengar ucapan kita, nah dia langsung percaya. Nah, bahasanya seperti ini. Yadribu Muhammadun Bakron. Barusan Muhammad mukul si Bakar. Nah, orang langsung percaya. Nah, kita menggunakan terkib seperti ini. Tapi kalau orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan itu ragu-ragu, ya mungkin dia mengenal kita bukan sebagai orang yang jujur misalnya. Nah, bagaimana kita untuk meyakinkan orang itu? Kita tambahkan nun taukid di akhir fi'il mudhari. Nah, kita tambahkan misalnya yadriban Muhammadun Bakron. Ya, kalau yang di atas tadi yadribu ya. Yadribu Muhammadun Bakron. Kalau yang di bawah yadriban Muhammadun Bakron. Nah, apa bedanya yadribu dengan yadriban? Nah, bedanya adalah di kekuatan maknanya, Bu. Ya. Jadi ketika kita menyampaikan yadriban Muhammadun Bakron, orang yang di depan kita itu yang awalnya dia ragu, nah itu nanti dia akan beransur-ansur percaya. Kenapa? Ya karena kita mengucapkan ini dengan penuh penuh keseriusan, ya, keseriusan. Benar Muhammad itu sedang memukul Bakar. Oke, itu yang kedua. Ya, namanya nun taukid khafifah. Kekuatannya lebih kuat dari yadribu, tapi lebih lemah dari yang yadribanna. Oke, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang itu mungkin belum percaya juga, padahal kita sudah bilang yadriban. Kalau masih belum percaya, nah kita ubah bahasanya yadribanna Muhammadun Bakron. Nah, ini sudah pakai nun taukid sakilah. Kalau sudah seperti ini, ya, kalau belum percaya juga orang yang di depan kita, nah itu bukan urusan kita lagi. Pakai wallahi, ya. Pakai wallahi, ditambah wallahi nanti di depan. Nah, ini adalah derajat kekuatan yang paling tinggi. Yang paling berat. Ya. Berarti kalau orang yang mendengarkan awalnya kurang serius, kurang percaya, harusnya mereka sudah percaya.
Tapi kalau memang dasarnya orang nggak percaya sama kita, ya itu urusan lain ya. Nah, urusan lain. Tapi kita masih bisa usaha. Caranya gimana, Bu? Wallahi, demi Allah. Yadribanna Muhammadun bakran. Nah, ini sudah segala cara kita gunakan ini. Wallahi, ya wallahi yadribanna. Nah, yadribanna Muhammadun bakran. Oke. Kalau masih belum percaya juga gimana? Kalau masih belum percaya lagi, nah tambah lagi satu lagi. Wallahi, wallahi la yadribanna. Nah, ada lagi ya, la yadribanna Muhammadun bakron. Nah, ditambahkan dengan lam taukid namanya. Nah, ini lam taukid juga, Bu. Wallahi bersumpah, kemudian ditambah dengan lam taukid, kemudian ditambah lagi dengan nun taukid sakilah. Nah, inilah akhir dari berita yang paling kuat. Kalau setelah ini masih belum percaya orangnya, nah berarti kesalahannya kita yang menyampaikan. Kemungkinan besar kita itu masyhur di hadapan orang sebagai orang yang tidak jujur. Pendusta. Jadi sudah seperti ini ada taukidnya, tapi orang nggak percaya juga. Nah, itu mungkin karena derita kita ya. Derita kita yang dikenal orang sebagai pembohong. Nah, seperti itu, Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama, Bu. Nah, jadi ya, silakan Pak Haji. Kalau sedikit juga flashback ke belakang karena juga bicara tentang fi'il ya. Kan ada fi'il madi mudhari. Iya. Kalau misalnya fi'il madi mudhari di dalam domir itu dia takdiru huwa gitu ya. Ada domir takdiru huwa, nasoro sama misalkan yansuru. Dua-duanya itu baik madi maupun fi'il mudhari mengandung makna fa'il yang mustatir takdirnya huwa gitu ya. Iya. Nah, cuman dalam kenyataannya terkadang misalnya tadi yadribu Muhammadun, nah fa'ilnya ada gitu. Oke, sedangkan fa'ilnya nggak ada, yadribu juga gitu. Iya Pak. Jadi kalau misalkan dalam kalimat itu, kalau misalnya seperti apa gitu ketika dia mengandung takdir huwa, kondisi seperti apa dia tidak ada huwanya gitu. Oh iya, baik. Saya contohkan di sini ya Pak ya. Yadribu, apa bedanya yadribu Muhammadan misalnya. Yadribu Muhammadan dengan yadribu Bakrun Muhammadan. Oke, ini sebenarnya dulu pernah saya singgung ya di bahasan isim domir. Kalau nggak salah. Nah, kapan fi'il mudhari itu mengandung domir huwa dan kapan dia tidak mengandung domir huwa? Nah, ini yang pertama Pak ya. Iya, Ustaz. Yadribu Muhammadan. Oke. Kalau kita temukan kalimat seperti ini yang tersusun dari satu fi'il kemudian satu isim yang mana isimnya diakhiri oleh alif rosam nasab. Ya, alif rosam nasab yang membuktikan bacaannya pasti nasab. Oke. Berarti sesudah yadribu ini apakah kita temukan isim zahir yang bisa menjadi fa'il, Pak? Apakah kita temukan? Tidak ada. Tidak ada. Ya, karena Muhammadan ini tidak mungkin bisa menjadi fa'il ya. Nggak mungkin jadi fa'il. Kenapa nggak mungkin? Karena fa'il tuh harusnya rafa, bukan? Harusnya rafa kan. Kalau seandainya Muhammadun, kalau seandainya Muhammad ini jadi fa'il, harusnya alif rosam nasabnya dibuang. Tapi dalam kenyataan alifnya ada, berarti bacaannya nasab. Oke, tentu kita bertanya, kalau Muhammadan itu tidak fa'il, berarti mana fa'il yadribu?
Mustatir Nah, kalau tidak ditemukan adanya isim zohir. Nah, apa itu isim zohir? Isim yang selain domir. Nah, itu namanya isim zohir. Apabila tidak ditemukan isim zohir yang pantas untuk menjadi fa'il sesudah fi'il, maka fa'il dari fi'il itu pasti mustatir. Nah, seperti itu kaidahnya, Pak. Ya, saya ulangi. Apabila kita tidak menemukan isim zohir, ya, yang selain domir, yang tidak pantas menjadi fa'il dari fi'il itu, maka otomatis yang menjadi fa'ilnya adalah domir mustatir. Nah, itu makanya di sini yang menjadi fa'il yadribu pasti huwa mustatir. Nah, karena tidak kita temukan adanya isim zohir yang bisa menjadi fa'il. Oke, yadribu huwa Muhammadan. Oke. Atau contoh lain yang setara dengan ini. Misalnya gini. Yadribu misalnya Fatimah. Kira-kira kita baca apa, Pak? Yadribu. Iya, yadribu Fatimatun. Fatimatun. Kalau Fatimatu boleh nggak, Bapak Ibu? Ya, jadi apakah bisa Fatimatu menjadi fa'il dari yadribu? Harus ada maf'ulnya. Tidak bisa. Tidak bisa ya, karena yadribu ini adalah untuk mudzakkar. Ya, untuk mudzakkar. Yadribu kan untuk mufrad mudzakkar ya. Huwa itu domirnya huwa. Nah, berarti huwa. kalau seandainya seperti ini kalimatnya, Fatimah tidak mungkin menjadi fa'il yadribu. Kalau kita paksakan, maka akan terjadi kesalahan kaidah. Fatimah muannas, sementara yadribu mudzakkar. Nah, jadi yang benarnya adalah yadribu Fatimata. Oke, nah sekarang pertanyaannya mana fa'il yadribu? Domir huwa. Nah, domir huwa mustatir. Nah, gitu Pak ya. Kenapa harus mustatir? Kenapa Fatimah tidak bisa jadi fa'il? Karena dia tidak pantas menjadi fa'il karena dia muannas. Sementara fi'ilnya mudzakkar. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, sekarang bagaimana dengan kalimat kedua? Yadribu Bakrun Muhammadan. Oke, nah sekarang saya nanya Pak, apakah di dalam yadribu ada domir huwa? Tidak ada, karena ada failnya Bakrun. Ya, nah, karena ada isim zohir yang pantas untuk jadi fa'il. Apakah Bakrun pantas jadi fa'il yadribu? Pantas, karena mudzakkar dan karena dia mudzakkar, yadribu mudzakkar, sehingga dia pas jadi fa'il. Nah, seperti itu. Tapi beda halnya kalau seandainya di sini Bakron wa Muhammadan. Seandainya ya Pak ya. Atau saya bedakan. Ma'ahu ya. Nah, saya bedakan supaya bisa terlihat jelas. Seandainya kalimatnya seperti ini. Nah, kira-kira kita baca apa Pak? Bakron wa Muhammadan. Yadribu Bakron wa Muhammadan. Oke, sekarang kira-kira mana fa'il yadribu? Domir mustatir atau bakron? Domir mustatir. Kenapa domir mustatir, Pak? Karena bakronnya itu nasab. Karena tidak ada isim zahir yang pantas untuk menjadi fa'il yadribu. Kenapa nggak pantas? Kenapa bakron nggak pantas jadi fa'il? Dia nasab. Karena ada alif rosam nasab yang membuktikan kalau bakron ini harus dibaca nasab. Kemudian Muhammadan, apakah bisa jadi fa'il? Enggak juga. Kenapa enggak? Enggak ada alif. Karena ada juga alif rosam nasabnya. Oke, nah kalau sudah seperti ini, baru bisa kita kembalikan fa'ilnya kepada dhamir mustatir. Iya. Nah, seperti itu Pak ya, Pak Haji. Nah, jadi standarnya
Kalau selama kita belum menemukan atau tidak menemukan isim zahir yang pas jadi fa'il, nah baru kita kembalikan kepada dhamir mustatir. Tapi kalau masih ada isim zahir yang jadi fa'il, nah berarti fa'ilnya bukan dhamir, tapi isim zahir. Nah, seperti itu. Nah, jadi isim itu secara umum ada dua, ada isim zahir, ada isim dhamir. Apa bedanya? Kalau dhamir ya dia ini isim zahir itu isim selain dhamir. Kalau dhamir berarti isim yang kata ganti gitu ya. Ganti. Nah, seperti itu, Pak. Siap-siap, Ustaz. Ya. Oke, mungkin yang lain silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada yang ragu tentang fi'il mudhari'? Oke, belum ada. Nah, kalau belum ada, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, sekarang pembahagian fi'il mu'rab. Ya, kalau nggak selesai berarti besok kita lanjutkan. Nah, pembahagian fi'il mu'rab ya, pada dasarnya hanya satu, yaitu fi'il mudhari'. Seperti yang kita sampaikan tadi. Jadi fi'il mu'rab itu hanya fi'il mudhari' saja. Tapi variasinya, ya variasi dari fi'il mudhari' yang mu'rab ini ada tiga. Nah, nanti kita akan bahas ini. Ada mudhari' sahih akhir, mudhari' mu'tal akhir, kemudian fi'il yang lima. Nah, sekarang kita bahas fi'il mudhari', ya. Pengertian. Nah, saya kira pengertian sudah paham ya. Apa kira-kira pengertian fi'il mudhari', Bapak Ibu? Kata kerja. Nah, kita tulis saja ya. Kata kerja yang menunjukkan. Nah, yang menunjukkan kejadian sekarang atau yang sedang atau akan datang. Nah, ini pengertian. Nah, ini nggak saya ulang karena sudah kita bahas di sorof ya. Oke, nah sekarang ciri-ciri. Ya, ciri-ciri fi'il mudhari'. Kemasukan anak itu. Oke. Nah, ini kita ringkaskan saja. Yang pertama, fi'il mudhari' itu mengandung huruf anita. Nah, mengandung makna sekarang atau akan datang. Satu. Nah, ini sudah maklum ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, apa Bapak ini, Pak Haji? Ya, harus di didahului oleh salah satu huruf mudhari'ah. Nah, mudhari'ah ini istilah ya. Mudhari'ah yang 4. Ya, dalam kurung anai itu. Nah, terserah ini. Kalau saya lebih suka Anita. Si Anita ya. Oke. Nah, jadi fi'il mudhari' itu dia harus didahului oleh salah satu dari 4 huruf mudhari'ah ini. Nah, misalnya contoh yang yang sudah biasa. Kalau hamzah berarti adribu. Ya, adribu. Saya sedang memukul. Saya sedang atau akan ya, akan memukul. Kalau diawali oleh hamzah. Oke, terus nun. Nadribu ya. Nadribu berarti kami sedang atau akan memukul. Oke, terus yang ketiga iya. Yadribu. Ya, yadribu. Berarti dia laki-laki sedang atau akan memukul ya. Oke, terus yang terakhir tak. Tadribu. Ya, tadribu. Artinya dia perempuan sedang atau akan memukul. Nah, ini disebut dengan huruf mudhari'ah semua. Sedang
atau akan memukul. Oke. Nah, jadi dia wajib ya. Kalau mudhari itu wajib didahului oleh salah satu dari anita. Hamzah, nun, iya, atau ta. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apa ciri-cirinya, Pak? Bisa didahului atau bisa dimasuki oleh Amin. Nah, dimasuki oleh amil nasab dan amil jazam. Nah, ini sudah maklum ya. Contohnya sudah ada di depan ya. Lam apa tadi? Lam yadrib. Nah, lam yadrib, kemudian lan tadriba. Nah, itu ya. Lam yadrib atau lan yadriba. Nah, ini bukti juga kalau dia fi'il mudhari. Karena fi'il madhi dengan fi'il amar itu tidak bisa dimasuki oleh huruf nasab ataupun huruf jazam. Oke, terus yang keempat, apa ciri fi'il mudhari? Bisa dimasuki atau didahului oleh huruf qad. Nah, qad. Ya. Nah, qad seperti ini, Bu. Ya. Qad. Nah, qad yang bermakna taklil. Ya, taklil. Apa itu taklil? Yang bermakna kadang-kadang. Nah, jadi qad itu kalau dia masuk ke fi'il madhi itu maknanya namanya tahqiq, sungguh. Ya. Tapi kalau qad itu masuk ke fi'il mudhari, nah nanti maknanya adalah kadang-kadang. Contoh. Qad akala Muhammad thalatha atau arba'a marratin fil yaum. Nah, kalau qad masuk ke fi'il madhi, cara nerjemahnya gimana, Pak? Qad akala. Jadi Muhammad itu sungguh makan 4 kali dalam sehari. Ya, berarti ini ungkapan kesungguhan. Apa namanya? Sebuah pernyataan gitu ya. Kalau Muhammad itu sungguh makan 4 kali dalam sehari. Sungguh telah makan gitu ya. Ya, sungguh telah makan Muhammad itu 4 kali dalam sehari. Tapi maknanya akan beda kalau kita masukkan fi'il mudhari. Misal, qad ya'kulu Muhammadun arba'a marratin fil yaumi. Nah, kira-kira apa bedanya, Pak? Kalau qad ya'kulu terjemahannya gimana? Ya, kadang-kadang. Kalau yang qad yang masuk ke fi'il mudhari, nah itu maknanya taklil. Kalau taklil itu cara nerjemahnya, ya cara nerjemahnya kita tambahkan kadang-kadang, ya kadang-kadang Muhammad makan 4 kali. 4 kali. Kalau sedang muncul ininya ya, kadang sampai 5 kali, kadang 6 kali gitu. Tapi kalau yang di atas, kalau yang qad akala berarti sungguh Muhammad makan 4 kali dalam sehari. 4 kali dalam sehari. Nah, seperti itu. 4 kali dalam. Nah, itu ya. Nah, jadi dalam sehari. Iya, fil yaumi, dalam sehari. Kadang-kadang Muhammad makan 4 kali dalam sehari. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya, itu bedanya qad yang masuk ke fi'il madhi dengan qad yang masuk kepada fi'il mudhari. Kalau fi'il amar bisa nggak? Nah, fi'il amar nggak bisa, Pak. Jadi qad ini dia hanya bisa masuk ke fi'il madhi atau mudhari. Oke, sekarang saya nanya.
Kenapa di sini arba'a? Bukan arba'atu, Pak. Karena wasfi. Digabung dengan marot. Ini kaidah apa? Yang kemarin. Faedah adat ma'dud, ya, kaidah adat ma'dud. Kira-kira ini kaidah yang nomor berapa, Bapak Ibu? 3. Nah, kaidah yang ke-5 atau kaidah yang ke-6? Buka dua-duanya, Ustaz. Kaidah yang kedua, ya. Kaidah yang kedua. 1, 3, Nah, 4. Kalau yang kaidah pertama 1, 2. Kalau kaidah yang kedua 3 sampai 10. Nah, berarti kaidah yang nomor 2. Berarti pilihan yang tadi salah semua ini, 5 atau 6. Jebakan. Oke. Baik. Nah, di sini kenapa arba'a bukan arba'atu atau arba'ata, Pak? Karena ma'dudnya mu'annas. Marrotin ini kan mufradnya marrotan. Ya, jamaknya marrot. Ya, marrot. Nah, karena ma'dudnya mu'annas, maka bilangannya harus mudzakkar. Nah, itu makanya arba'a. Ya, arba'a marrotin fil yaumi. Nah, itu rahasianya. Oke. Sepertinya kita cukupkan sampai yang nomor 4 ini. Ya, nomor 4. Nah, insya Allah besok kita lanjutkan ada 4 ciri fi'il mudhari yang lain. Kemudian baru kita jelaskan variasi dari fi'il mudhari. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Ada pertanyaan? 1 menit. Saya, Ustadz. Oh iya, silakan Bu. Itu yang B itu ya, Ustadz. Iya. Yang B itu yang itu. Ya. Itu yang tadribu itu misalnya yang anta itu bisa nggak, Ustadz? Oh iya. Jadi tadribu ini kemungkinannya ada 2, Bu. Ada kamu yang untuk mukhatab. Ya. Ya, berarti di sini bisa juga kamu laki-laki. Ya, kamu laki-laki. Dan dia. Nah, bisa juga dia perempuan. Tergantung nanti yang jadi fa'ilnya siapa. Iya. Kalau fa'ilnya mu'annas berarti dia. Ya, kalau fa'ilnya mukhatab laki-laki berarti kamu. Ya. Nah, seperti itu. Iya. Siakul kalamnya lagi gitu ya, Pak. Ya, siakul kalam lagi-lagi itu jawaban pamungkas untuk pertanyaan-pertanyaan itu, Pak. Pertanyaan yang berkaitan dengan kata sebelum atau sesudahnya. Siakul kalam. Nah, sama seperti min tadi ya, min atau man. Nah, itu siakul kalam. Kemudian tadribu untuk huwa atau kamu. Nah, itu siakul kalam. Juga. Nah, itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu semua. Insya Allah besok kita selesaikan fi'il mu'rab ini. Ya. Nah, mungkin besok ada latihan lagi seperti yang tadi. Khusus malam ini kita cukupkan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.